Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pemirsa UB TV dan saudara donatur Baitul Mal Hidayatullah BMH Malang. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan. Semoga juga Allah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan atas segala apa yang sedang kita rasakan. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kembali lagi kita bisa berjumpa ria walaupun dengan by online ini kita bisa sharing-sharing sebuah ilmu, barangkali kita bisa saling menasehati, ta'awan 'alal birri wat taqwa, menasehati tentang ketakwaan, tentang kebaikan dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang sebuah arti Ramadan. Bagaimana itu Ramadan ada, apa yang ada di Ramadan, kewajiban sunnah apa yang harus dilakukan bagi seorang muslim di Ramadan. Dan semoga waktu yang ada bisa menjadikan kita untuk terus menimba ilmu untuk kedepannya. Baik hadirin yang berbahagia, semoga Allah selalu lindungi kita semua. Dalam sebuah literatur kitab klasik, Ramadan itu diambil dari kata ra, mim dan dha, ramdun, yang berarti terbakar, yang berarti panas. Itu ramdun. Makanya Ramadhanu itu alif nunnya adalah sebuah ziyadah alif nun namanya dalam ilmu nahwi. Kemudian tinggalnya ra, mim dan dha, ramdun, yang berarti panas, yang berarti terbakar. Kalau zaman dahulu kala Ramadan itu memang diartikan dengan kata Ramadan, Ramadan diartikan dengan kata ramdun. Memang kala itu cuacanya yang panas. Cuacanya yang panas. Jadi kerap kali dan acap kali Ramadan itu terjadi ketika musim kemarau, sehingga dikatakanlah Ramadan. Namun ketika sejak ditentukannya hitungan-hitungan bulan Hijriyah kala itu, kemudian ditentukan bulan pertama bulan Hijriyah adalah Muharram, bulan kedua adalah Safar dan lain-lain, maka terus bergulir sehingga ada beberapa kali Ramadan yang tidak ada pada musim kemarau. Maka itu diartikan oleh salah satu ulama, diartikan metaforik saja. Panas terbakar akan kehausan, haus ingin meminum air, dan terus menerus tenggorokan terasa panas. Sekarang berubah tentang metaforik. Maka Ramadan itu tadi saya katakan berarti sebuah panas, terbakar. Sehingga kita di sini dilatih untuk menahan haus dan dahaga, katakan menahan lapar, untuk bisa terus menjaga istiqomah dalam berpuasa sampai selesai. Karena toh puasa itu dimulainya dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, itu puasa. Maka oleh karena itu, di mana yang perlu kita teliti di sini, yang perlu kita teliti adalah Ramadan memang tempatnya orang untuk menahan. Ramadan memang tempatnya orang untuk sabar dari haus, dari dahaga, lapar, dan lain-lain. Apakah orang-orang zaman dahulu itu berpuasa, Ustadz? Berpuasa abang, berpuasa kakak? Tentu. Dalam sebuah literatur kitab, lagi-lagi saya bawakan nama kitabnya I'anatut Talibin, dikatakan pada zaman dahulu sebelum Nabi Yuna Muhammad itu diutus, orang Yahudi, orang Nasrani itu juga diperintahkan berpuasa. Sehingga ada ayat kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya kamu berpuasa seperti orang-orang yang terdahulu. Jadi jangan bilang orang Yahudi tidak ada Ramadan, jangan katakan orang Nasrani tidak ada Ramadan. Keduanya juga sama-sama diwajibkan. Namun di kedua-duanya ada sebuah insiden, hadirin. Insiden apakah itu? Maka insidennya kami sebutkan. Orang-orang Yahudi kala itu berpuasa Ramadan, berpuasa juga Ramadan. Akan tetapi orang Yahudi mengubah puasa itu, dipindahkan, diadakanlah sebuah rapat
antara pemimpin dan ulama-ulama mereka, ditetapkanlah Ramadan tidak puasa, kemudian dipuasalah atau diganti dengan hari Asyura. Itu orang Yahudi. Bagaimana dengan Nasrani? Orang Nasrani juga berpuasa ternyata. Akan tetapi dalam literatur kitab itu dikatakan sodamah, bertabrakan dengan hawa yang panas, musim kemarau yang sangat panas, harran syadid. Kalau bahasa kitabnya begitu. Musim yang sangat panas sehingga tidak bisa menahan panas tadi. Ingin makan saja, ingin minum saja. Maka ditetapkanlah tahun ini tidak usah puasa, diganti di puasa yang lain. Maka bagaimana dengan umat Muhammad? Maka harapannya umat Muhammad tidak meniru para pendahulu-pendahulunya. Katakanlah abang adik kakak ini sedang bekerja panas. Memang betul kita sedang mencari nafkah. Tapi apakah kita akan meniru? Karena saya kecapean, karena saya lelah, katakan maka saya mau berbuka. Oh tidak. Maka disitulah ada konsep al-ajru ala qadri ta'bi. Pahala itu sesuai apa yang kita rasakan. Apakah sama pahalanya orang yang bekerja di jalan menjadi tukang becak katakan, atau pahalanya orang yang bekerja di tempat yang ber-AC, yang berkantoran? Tentu beda. Pahalanya akan lebih banyak dimiliki oleh orang-orang yang berpanas-panas karena melawan rasa dahaga mereka. Terlebih lagi ia sabar untuk menahan hingga azan berkumandang. Maka ada peribahasa, tidak ada yang paling dirindukan di bulan Ramadan kecuali suara azan yang sedang berkumandang. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang Ramadan maka tidak akan jauh daripada Al-Quran. Sehingga Ramadan dengan Al-Quran itu satu kesatuan. Ramadan dan Quran itu adalah satu kesatuan yang harus kita jaga, yang harus kita amalkan dalam satu dimensi yang sama. Pagi hari kita puasa, kalau boleh kita kasih selip-selipan waktu untuk membaca Quran. Malam harinya kita buat untuk tadarus. Makanya ulama-ulama Indonesia mengakali setelah tarawih ada tadarus. Ada tadarus. Mengaji di kampung-kampung. Sembari kita menyimak, kita niteni teman-teman di samping kanan, samping kiri. Sedang menunggu giliran kita untuk membaca. Karena mengapa? Al-Quran dan Ramadan itu adalah satu kesatuan. Kenapa demikian? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran diturunkan. Jadi kalau kitab-kitab zaman dulu itu seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu diturunkan langsung satu kali. Dari Allah kepada Nabi langsung. Dari Allah kepada Nabi langsung. Tapi beda dengan Quran. Al-Quran diturunkan dua kali. Pertama, dari Allah menuju Lauhul Mahfuz atau langit yang ke atas. Setelah itu, setelah sampai langit, maka diturunkanlah kepada Nabi Yuna Muhammad melewati perantara Jibril alaihi salam. Maka dikatakan salah satu malaikat yang bisa membaca Quran hanyalah malaikat Jibril. Karena malaikat tidak bisa baca Quran. Sehingga kalau kita lagi baca Quran itu, malaikat datang menghampiri kita, ingin mendengarkan. Malaikat jin saja kadang-kala datang untuk mendengarkan. Saking indahnya bacaan Quran, saking membawa berkahnya bacaan Quran. Maka Quran itu tidak boleh dipisah dengan Ramadan. Quran harus dibaca sembari berpuasa, harus dikerjakan. Imam Syafi'i contohnya. Imam Syafi'i itu kalau tidak salah ada berkisar 80 kali khatam. Kalau Nabi Muhammad sendiri dalam bulan Ramadan itu 2 kali khatam. 2 kali khatam dalam satu bulan. Itu tadarus dengan malaikat Jibril. Nabi membaca, malaikat Jibril meniteni, malaikat Jibril membaca, Nabi yang meniteni. Terus seperti itu. Sehingga khatam 2 kali dalam satu bulan. Maka hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adalah barang tentu bagi kita ketika sudah mengetahui bahwasanya Al-Quran dengan Ramadan itu adalah satu kesatuan, maka hendaklah bagi kita untuk bisa ikut andil untuk membaca Quran.
Barangkali dari pemirsa sekalian, ayah bunda, abang kakak adik yang belum bisa membaca Quran, fasilitasi orang yang membaca Quran. Misalkan ada masjid-masjid yang sedang tadarus, kita belikan gorengan, barangkali kita punya rezeki yang lebih. Kita belikan minuman, barangkali kita punya rezeki yang lebih. Karena tidak salah, mungkin boleh saja kita tidak bisa membaca Quran. Tapi jangan sampai orang-orang yang membaca Quran kehausan, karena kita punya kekuatan untuk memberikan itu. Ada sebuah cerita ini tentang saya pribadi dengan teman saya, dan ini sangat inspiratif sekali bagi saya sebagai pendidik Quran, kan begitu. Suatu ketika ada namanya Raden Kiai Haji Muhammad Musyaddad, teman saya sekaligus guru saya. Suatu ketika saya curhat kepada beliau. Saya sering panggilnya Gus, saya panggilnya Raden. Raden, saya itu malu Raden sebenarnya. Kenapa Wahyu? Kebetulan nama saya Wahyu. Kenapa Wahyu? Saya itu sering mengajar Quran. Saya itu menerima setoran hafalan Quran. Tapi saya sendiri masih belum selesai kepada Quran saya, Raden. Apa yang disebutkan oleh Raden Kiai Haji Muhammad Musyaddad ini? Wahyu, katanya, orang yang bisa memakan anggur tidak perlu memiliki kebun anggur. Orang yang ingin memakan semangka tidak perlu memiliki kebun semangka. Orang yang ingin memakan apel tidak perlu memiliki kebun apel yang begitu luasnya. Cukup kita membeli dari orang yang berjualan. Kalau kita belum bisa menjadi seorang hafizul Quran, fasih membaca Quran, lancar membaca Quran, setidak-tidaknya kita bisa memberikan kenyamanan bagi orang yang sedang belajar Quran, bagi orang yang sedang membaca Quran. Maka adalah sebuah peribahasa, kalaulah kita belum bisa melakukan kebaikan, maka jangan mengganggu orang yang sedang melakukan kebaikan. Kan begitu. Jadilah sesuatu yang bermanfaat, ikut andil di dalamnya. La tudrak kulluh, la tutrak kulluh. Kan begitu. Jika kita tidak bisa melakukan itu, maka jangan tinggalkan semuanya. Saya tidak bisa mengaji, lantas kita tidak mengaji, tidak ikut andil dalam proses mengaji. Tidak. Tapi ikutlah andil di dalamnya. Ikut andil minimal kebaikan-kebaikan yang di dalamnya untuk proses berjalannya itu. Itulah yang dikatakan dengan tidak mengapa tidak memiliki kebun jeruk, tapi kita bisa memakan jeruk. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semuanya diberikan ma'unah, pertolongan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Semoga hidayah ini terus turun ke dalam hati kita dalam akan menjemput bulan Ramadan ini. Dan intinya semoga kita disampaikan pada bulan Ramadan. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Setelah melanjutkan tentang Ramadan dan Al-Quran yang tidak bisa dipisahkan, barangkali kami perlu menerangkan kepada jenengan semua, kepada antum semua, mengenai tentang tata cara yang baik dan benar dalam melakukan puasa Ramadan. Menelisik arti puasa itu memiliki beberapa arti. Puasa itu di dalam Quran disebutkan dengan kata sauma. As-sad, waw dan mim, sauma, yang berarti satu. Ulama mengatakan menahan, al-imsak, menahan dari apapun. Saya berpuasa untuk tidak bermaksiat, menahan untuk tidak melakukan maksiat. Saya menahan untuk tidak pindah dari mengerjakan tugas-tugas skripsi, duduk dia, menahan untuk pindah, menahan untuk bermain. Maka sama dengan puasa. Puasa itu berarti menahan masuknya makanan dan minuman kepada diri kita, ke dalam diri kita. Dimulai kapan? Dimulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Jadi sebelum kita itu terbenam matahari, walaupun azan, jangan makan. Jangan-jangan ada azan asar, Allahu Akbar, kita makan, sudah azan. Oh tidak. Tapi harus menunggu terbenamnya matahari.
Simpelnya sedemikian rupa. Niatnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan. Hadhihi sanah lillahi ta'ala. Nah, niat itu ada yang banyak keliru tentang niat Ramadan. Jadi sebenarnya niat Ramadan itu harus dibaca pas malam hari. Jadi kalau sudah azan subuh, kemudian kita tidak sahur nih, azan subuh berkumandang, kita niat nawaitu shauma ghadin an adai, itu tidak sah puasa Ramadannya. Tidak sah. Kecuali puasa yang kita laksanakan puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, maka harus di malam harinya. Nah, bagaimana inilah uniknya, indahnya, intelektualnya ulama Nusantara, ulama-ulama yang ada di Indonesia. Setelah sholat tarawih, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Zikir dibaca, kemudian baca niat. Niat bersama-sama toh. Setelah tarawih, itulah yang diakali oleh ulama-ulama kita, oleh ulama-ulama Indonesia. Diakali seperti itu supaya puasa kita di esok hari itu sah. Karena kalau puasa yang wajib, mohon maaf saya katakan itu tidak sah. Sehingga ada salah satu juga solusi dari ulama, dikatakan niatlah dari awal hatta akhir. Jadi pas malam pertama itu disuruh niat 1 bulan penuh saya akan berpuasa di pagi harinya, begitu. Jadi katakanlah, mohon maaf mungkin barangkali kita lupa untuk berniat, maka sudah tercover di awal bulan tadi. Maka itu niat dijaga, karena di dalam Islam amal ibadah itu tergantung niatnya. Innamal a'malu, sesungguhnya semua ibadah, semua peribadatan itu tergantung niatnya. Ada itu sebuah cerita begini. Ini kisah cerita saya temukan di kitab Durratun Nasihin. Ada sebuah cerita, ada suatu keluarga di sebuah pedesaan itu, ada suami, ada istri, tiap malam suaminya pergi ke tempat clubbing, ke tempat dugem. Dia membeli minuman sebanyak-banyaknya, kemudian dibawa pulang. Terus seperti itu, tiap malam. Sampai suatu ketika si laki-laki ini meninggal. Dan qadarullah, semua tetangga-tetangganya tidak ada yang mau merawat jenazahnya. Tidak ada yang mau merawat jenazahnya. Sampai suatu ketika ada waliullah di sana, ada kekasih Allah di sana, diperintahkan, fulan, kamu pergi ke desa ini, urus jenazah itu. Ternyata sampai 1 hari 2 hari tidak ada yang merawat itu jenazah. Maka datanglah si fulan ini, terkenal, masyhur, viral di zamannya, seorang alim ulama. Datang, kagetlah tetangga-tetangganya. Kenapa tuan ini sampai datang ke sini? Ada apakah gerangan? Dipertanyakan. Tiba-tiba sang tuan bilang, aku datang di sini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk datang ke rumahnya si fulan. Kaget. Wahai tuan, orang itu tiap malam pergi ke clubbing, tiap malam pergi membeli minuman keras, dibawa pulang banyak sekali. Saya tidak tahu menahu hal itu, saya akan datang karena ini perintah Tuhan. Begitulah dikatakan. Datang ke rumahnya, menanyakan kepada istrinya, bagaimana suamimu ketika hidup? Istrinya menangis. Wahai tuan guru, suamiku tidak pernah mau untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Selalu melarang jika aku ingin menceritakan kepada tetangga-tetanggaku atas kebaikannya. Ternyata sang suami tiap malam pergi ke tempat yang dikatakan jelek tadi, membeli minumannya, dibawa pulang, dibuang minumannya. Memang seperti itu kadang-kala. Tidak ada yang bisa menjudgment seseorang itu baik, tak ada seseorang yang bisa menjudgment itu buruk. Tidak ada. Hanya Allah saja yang tahu. Siapa yang tahu hati kita? Siapa yang tahu? Baik itu ustadzkah, itu kiaikah, itu premankah, itu berandalkah? Tidak ada yang tahu. Maka tugas kita di sini sebenarnya hanya fokus pada diri kita. Jangan fokus pada orang lain. Kalau kita sudah mampu bisa dengan diri kita, maka insya Allah semuanya akan aman saja.
Kan yang membuat kita itu pusing, yang membuat kita itu aneh-aneh pikirannya, kadangkala kebanyakan memikirkan orang lain. Contoh begini, katakan saja, ada sebuah itu dialektika tentang masalah ketauhidan, tentang keimanan, tentang kepercayaan, tentang ketakwaan. Suatu ketika ada seorang ayah menanyakan kepada anaknya, "Nak, kamu tahu yang namanya Fulan?" Ternyata tetangganya. "Tahu Abi," katanya. "Dia punya mobil apa?" Ternyata dia punya mobil yang mewah, Pajero Sport, katakanlah begitu. "Berapa pajaknya tiap tahun?" Difikir sama sang anak, pajaknya sekian juta Abi, sekian puluh juta, ditambahkan per tahun sampai ketemu ratusan juta Abi. Pusingkah? Pusing. Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana dia bekerja? Bagaimana dan seterusnya dengan tetek skala bengeknya begitu. Lantas abinya berkata begini, terkadang manusia itu pusing memikirkan urusan orang lain. Padahal itu milik dia sudah. Mobilnya milik dia, yang bayar itu dia, yang kerja itu dia. Tapi kita kadangkala panas dingin memikirkannya. Nah, itulah Tuhan. Kita ini semua milik Tuhan. Kita ini semua milik Tuhan. Maka tidak perlu kita takut untuk melakukan apapun. Tidak perlu takut untuk mencari nafkah dari manakah, rezeki dari manakah. Tuhan yang menjamin. Maka ayah bunda sekalian, pemirsa UB TV, donatur Baitul Mal Hidayatullah, tidak perlu meresahkan apa yang menjadi kepunyaan orang lain, terutama diri kita sendiri. Karena diri kita ini adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Maka setiap apa yang kita kerjakan itu murni dari Allah. Kita ditakdirkan untuk baik, kita ditakdirkan untuk buruk, tentunya dengan ada indikasi dari kekuatan pilihan kita. Maka kembali lagi ke depan, bagaimana cara mendapatkan Ramadan yang baik? Bagaimana cara mendapatkan puasa yang baik? Pertama, niatnya dibaguskan. Niatnya kita pahami betul bahwa niat berada di malam hari. Niat berada di malam hari. Yang nomor dua adalah hindari sesuatu yang menyebabkan puasa itu tidak ada pahalanya. Loh, bagaimana kita berpuasa tapi tidak ada pahalanya, Abang? Bagaimana kita puasa tapi tidak ada pahalanya, Kakak? Ternyata Nabi sudah lama mengabarkan, "Fakam min shaimin laisa lahu min siyamih." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak dapat apa-apa. Illal ju' wal atash, kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Maknanya dia pahala tak dapat. Dapatnya dia hanya haus dan dahaga. Haus, dahaga dan lapar. Kemana amal pahalanya ini? Kemana pahala-pahala ini? Pahalanya dimakan oleh dosa-dosa yang ia kerjakan ketika puasa. Maka menahan tadi yang di depan yang saya jelaskan, menahan bukan hanya menahan tentang haus dahaga, makanan minuman yang akan masuk, tapi juga menahan dari sesuatu yang tidak baik. Mulut, mata, telinga. Walaupun kadangkala kita manusiawi saja. Kadangkala kita sebagai manusia itu melihat yang laki-laki barangkali, melihat perempuan-perempuan di luar sana, cantik, indah nian, elok, indah rupanya katakan, dilihat kembali dilihat kan seperti itu. Itu normaliti saja, manusiawi, maka perbanyak istighfar. Apakah itu tidak boleh? Dosa, tetap dosa. Makanya kita istighfari. Maka ada cara. Sebenarnya ada cara ini. Ada cara untuk penghapusan dosa. Tapi kita itu belum sadar. Maka saya fan banget dengan Gus Dur itu. Saya suka dengan fikihnya ya, fikihnya Gus Dur ya. Gus Dur itu pernah bilang begini, jangan melakukan dosa kalau kamu belum tahu cara kembali. Wah, itu sangat keren bagi saya. Dalam arti, orang yang melakukan dosa itu, kalau dia tahu cara bertaubat, ya manusiawi saja. Tapi kalau tidak bisa kembali cara bertaubat, hindari dosa. Bukan berarti saya mengatakan dosa boleh, tidak. Hanya saja kita harus mencari solusi itu. Ada namanya kafaratul majlis. Ada namanya kafaratul majlis. Kafarah majlis. Kafarah artinya itu penukaran.
Majlis itu artinya perkumpulan. Jadi, kalau kita lagi ngobrol dengan teman-teman, tidak mungkin kita tidak bicara orang kalau mengumpul dengan teman-teman. Apalagi teman SMA, apalagi teman kelas mahasiswa. Sudahlah itu. Semua dibahas. Maka itulah tadi gunanya kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita terlanjur ngomong orang kah, bicara orang kah, baca doa kafarah majlis sebelum selesai dari majlis itu, supaya dosa-dosa kita terhapuskan di majlis itu, terhapuskan di perkumpulan itu. Maka kemudian ingat, pertama adalah Ramadan dengan Quran tidak bisa dipisahkan, adalah satu kesatuan. Cara menaikkan upgrading kita mengenai puasa, pertama adalah pahami niat betul-betul. Niat jangan sampai diniatkan setelah subuh. Karena niat ketika puasa wajib, hukumnya wajib ada di waktu malam. Yang nomor dua, ingat, puasa itu bukan hanya tentang menahan, meminum, menahan makan, tapi juga menahan dari dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dan lain-lain. Maka semua keseluruhannya kita harus jaga supaya mendapatkan esensi dari sabda Nabi, man shoma ramadhanah imanan wahtisaban. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar, dia beriman kepada Allah, dimaafkan dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Ingat, dengan baik dan beriman. Kita sudah beriman, tinggal baik berpuasanya yang belum. Maka kita harus baik dalam berpuasa. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga tangan, semuanya kita jaga supaya mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Pemirsa OBTV yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan terima kasih, mohon maaf, dan semoga kita niatkan dalam hati untuk belajar sharing. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian dari saya ucapkan wahyu ainul yakin, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.